ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'd. Saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali yaitu belajar qiraat dari nol yang bagian yang kedua. Kita akan masuk pada Al-Qur'an ya, diturunkan dengan 7 huruf ya. Kita yakin bahwasanya Al-Qur'an itu turun melalui Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Di sana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, ya, inna hadzal Qur'an unzila ala sabati ahrufin faqra'u ma tayassara min. Ya. Bahwasanya Al-Qur'an itu turun ya, dengan 7 huruf ya, maka bacalah yang mudah daripadanya ya, dari ketujuhnya itu kita cari yang mudah ya. 7 huruf ya yang disebut dengan sab'ah ahruf. Mana makna dari ahruf, yaitu jamak dari harf yang artinya huruf ya, bahasa kitanya huruf. Sedangkan huruf maknanya itu dalam bahasa Arab harf ada 2. Makna yang pertama, harf artinya satu ujung ya, atau satu sisi dari sesuatu. Maka disebutkan dalam firman Allah ya, wa minan nasi may ya'budullah ala harf ya. Disebutkan dalam surat Al-Hajj ya, bahwasanya di antara manusia ada yang menyembah Allah dengan berada di al-harf, di tepi ya. Berarti di tepi ya. Dan makna yang kedua, makna harf adalah bahasa ya. Contohnya adalah harfu Quraisy ya, yang artinya adalah bahasa Quraisy ya. Ini makna yang kedua, harf. Sedangkan sab'ah 7 itu ada yang mengatakan bisa jadi itu adalah majaz ya, masuk ke dalam majaz ya. Dan juga ada yang mengatakan bahwasanya itu 7 merupakan ya, kita sebagaimana yang kita tahu bahwasanya lebih dari 6 kurang dari 8 ya. Itu makna dari 7. Sedangkan makna sabatu ahruf ini ya, ikhtilaf para ulama ya. Dan ini sangat banyak sekali. Sebelum kita masuk ke ikhtilaf para ulama, yang bahwasanya di zaman Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya, ada kisah di sana, ada Umar bin Khattab dengan siapa? Dengan Hisham ya. Itu sangat tenar sekali kisah ini, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim ya. Kala Hisham mengimami ya, salat ya, Umar di sana menjadi makmum tatkala itu. Beliau ya, mendengar bacaannya berbeda ya. Ya kita bagaimana kita ya, kita kalau jadi makmum dengan mendengar baca imam beda kayak gimana seperti itu ya. Kemudian Umar bin Khattab menunggu sampai sabar yaitu artinya sampai salam ya, selesai, sampai sholatnya selesai ya. Sampai selesai disebutkan. Setelah itu beliau menarik baju dari Hisham ini ya, dan dibawa ke Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Hisham disuruh membaca apa yang diriwayatkan dari Nabi. Maka kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya, di sini sangat panjang ya, kita ringkas saja. Jadi kadzalika unzilat ya, begitulah Al-Qur'an diturunkan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada Umar bin Khattab
juga sama, ya. Kadzalika unzilat, ya. Begitulah Al-Qur'an diturunkan, ya. Unzilat, ya, jadi turun Al-Qur'an, ya, dengan 7 ahruf tadi, ya. Inna hadzal Qur'an unzila ala sabati ahrufin faqra'u ma tayassara min. Nah, ini hadis lengkapnya. Hadis yang tadi yang sudah dijelaskan. Nah, kita bahas, ya, sabah ahruf ini maknanya apa? Karena ikhtilaf yang sangat luar biasa di antara para ulama. Ini disebutkan dalam kitabnya Al-Imam Suyuti dalam Al-Itqan, ya, beliau menyebutkan di sini ada sekitar 40, ya, 40 pendapat ulama, ya, tentang makna sabah ahruf, ya. Lihat, 40, luar biasa pendapat. Kita saring menjadi, ya, 11 lah, ya, bisa dikatakan 11 saja, tidak usah banyak-banyak, ya. Yang pertama, ya, ulama ahli fikih, ya, beliau memaknai sab'ah ahruf ini, sab'atu ahruf, yaitu bentuk mutlak, ya, mutlak, ya, muqayyad, am, ya, khas, ya, kemudian nas, muawwal, dan seterusnya, ya, yang berkaitan dengan, ya, usul fikih, ya. Adapun ulama ahli lughah, ya, ahli bahasa, maknanya adalah hadzf, silah, takdim, ya, takhir, isti'arah, kinayah, dan seterusnya, ya, yang berhubungan dengan, ya, ilmu lughah, ya. Adapun ulama ahli nahwu, lebih khusus lagi ke nahwu, ya, makna sabatu ahruf, muzakkar, muannas, ya, syarat, i'rab, tasgir, dan seterusnya, ya. Kemudian pendapat berikutnya adalah pendapatnya Abu Hatim As-Sijistani, Ibnu Qutaibah Al-Bakilani, Abu Fadl Ar-Razi, dan Ibnul Jazari, ya. Beliau mengatakan sabatu ahruf maknanya adalah beragam bahasa dan qiraat, ya. Nanti kita tarjih dari seluruh pendapat, ya, dari awal sampai akhir. Kemudian pendapatnya Sufyan Ibnu Uyainah, Abdullah bin Wahab, Ibnu Abdul Bar At-Tahawi, bahwasanya maknanya adalah beragam versi lafaz yang punya makna hampir sama, ya. Di lafaznya beragam, tapi maknanya hampir sama. Adapun pendapatnya Abu Ubaid Ahmad bin Yahya, yaitu Sa'lab, ya, kemudian Sa'lab, maksudnya adalah 7 macam bahasa kabilah yang tersebar di dalam Al-Quran, ya. Nanti kita sebutkan kabilah apa saja nanti yang masuk di sana, yang 7 kabilah, ya. Ini pun 7 kabilah pun ada ikhtilaf di antara para ulama, ya, versi 7-nya, ya. Kemudian Al-Imam At-Tabari, ya, beliau masukkan dengan 7 macam bahasa kabilah yang terkumpul dalam satu lafaz, ya. Hampir sama dengan yang tadi. Kemudian pendapatnya Qadiyat, ya, tidak memiliki jumlah angka tertentu, ya. Jadi maksudnya ini ke majas, ya. Karena 7, ya, tidak harus 7 jumlahnya, bisa jadi lebih dia, ya, karena dia majas. Kemudian Khalil bin Ahmad, ya, Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, ya, ini gurunya Al-Imam Sibaweh, ya. Imam Sibaweh terkenal dengan nahunya, menjadi bapak nahu, sedangkan Khalil bin Ahmad menjadi bapaknya ilmu arud, ya, ilmu arud, ya. Jadi Imam Sibaweh belajar ke Khalil Al-Farahidi ini bin Ahmad, ya, belajar nahunya, tapi menjadi bapak nahu Imam Sibaweh, ya, bukan gurunya, ya, tapi gurunya menjadi bapak ilmu arud, ya. Kemudian kata Khalil bin Ahmad, maknanya adalah satu lafaz yang memiliki 7 versi qiraat yang berbeda, ya. Satu lafaz memiliki 7 versi qiraat yang berbeda, kata beliau. Kemudian As-Subki, beliau mengatakan satu lafaz tidak mesti memiliki 7 versi qiraat yang berbeda, tetapi tidak lebih dari 7, ya. Adapun sebagian ulama ahli qiraat
mereka mengatakan bahwasanya maknanya adalah perbedaan cara pengucapan seperti izhar, ya. Idgham, tarkik, imalah, dan lain-lain, ya. Sekarang kita lihat pendapat yang paling kuat di antara para ulama di sini, ya. Bahwasanya pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang dipilih di sini adalah pendapatnya Al-Imam, ya, Abu Fadl Ar-Razi, ya, atau Al-Imam Ar-Razi, ya. Ini dikuatkan oleh Ibnu Jazari, ya, di sana, ya. Ya, tentang 7 huruf tadi, ya. Adapun dia mengatakan 7 qabilah, ya, sini berbeda-beda, ya, atau dengan bahasa dialek, ya. Yang pertama Quraisy, kemudian Huzail, Thaqif, Kinanah, Hawazin, Tamim, dan Yaman, ya. Ada pendapat yang lain mengatakan, ya, Quraisy, Huzail, Tamim, ya, kemudian Rubai'ah, Hawazin, ya, dan Hawazin yang terakhir, ya. Oh, satu lagi, itu Sa'ad bin Bakar, ya. Ini disebutkan dalam Lisanul Arab, ya, situ sendiri disebutkan. Kemudian kita jelaskan tentang makna yang dikuatkan oleh Imam Ar-Razi tadi, ya. Jadi perbedaannya tidak lepas dari 7 hal, ya. Tidak lepas dari 7, ya, dari 7. Yang pertama, perbedaan bentuk isim, ya. Bukan isim, ya, sebenarnya ism, ya. Karena kita di negeri kita, ya, terjemahannya jadinya, ya, ism seharusnya, ya. Bacanya ism. Tapi tulisannya isim, tapi dibacanya ism. Yaitu mufrad, jamak, ya. Mufrad berarti tunggal, jamak berarti dia, ya, dalam bahasa Arab berarti lebih dari 2, ya, lebih dari 2. Kemudian muannas, ya, atau muzakkar, muannas perempuan, muzakkar berarti laki-laki, ya. Contohnya dalam Al-Qur'an, yaitu kita sudah hafal di surat Al-Baqarah ayat yang terakhir, ya. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Di sana ada kata jamak, yaitu apa? Wa kutubihi, ya, kutub, ya, kutub. Itu jamak dari kitab, ya. Nah, qiraat lain dia dibaca dengan apa? Mufrad, ya, yaitu wa kitabihi, ya. Nah, ini perbedaannya di situ, ya. Maknanya jamak, satunya maknanya jamak, satunya maknanya mufrad, ya. Yang kedua, tidak terlepas dari perbedaan bentuk fi'il, juga sama, ya. Bacanya fi'il, bukan fi'il, ya. Tulisannya fi'il kalau terjemahnya, tapi bacanya fi'il, ya. Fi'il yang kita ketahui dalam bahasa Arab ada madhi, ya, mudhari, ya, mudhari atau amr, ya, ya, atau amr, ya. Nah, seperti lafaz apa di surat Saba, ya. Surat Saba ini surat yang jauh, ya. Ini yang sudah hafal Quran yang tahu, ya. Surat Saba. Di sana ada ayat Rabbana ba'id baina asfarina, ya. Rabbana ba'id baina, ya, ba'ida baina asfarina. Ini surat Saba ayat yang ke-19. Di sana dibaca dalam bentuk amr, ya, ba'id, ya. Sedangkan qiraat lain dia baca dengan fi'il madi. Jadi Rabbana, itu menjadi bukan Rabbana, tapi dia berubah Rabbuna ba'ada, ya. Jadi ganti dengan ba'ada, ya. Kemudian tidak terlepas dari yang ketiga, perbedaan tentang hazaf, ya, atau isbat. Kita sudah jelaskan di pertemuan pertama, ya, apa itu hazaf atau isbat, jadi kita tidak perlu jelaskan lagi. Seperti lafaz dalam surat Ali Imran, ya, itu di ayat 133,
kita sudah tahu ayat ini tenar sekali ya. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Ya. Di sana dibaca dengan yang pertama hazaf ya, dihilangkan huruf wawunya. Ya, waw ya, huruf wawunya. Huruf wawunya dihilangkan. Jadi baca langsung sari'u ila maghfirah ya. Jadi tanpa waw hazaf. Yang satu dengan isbat ya, artinya ditetapkan hurufnya. Artinya wawunya ada di sana. Jadi dibaca wawunya wasari'u ya. Kemudian yang keempat, perbedaan antara takdim dan takhir ya. Takdim itu mendahulukan, takhir itu mengakhirkan ya. Jadi ada lafaz yang didahulukan, ada lafaz yang diakhirkan ya. Ini perbedaan depan belakang saja ya. Sini sebutkan waja'at sakratul mauti bil haqq. Nah, riwayat lain ayat ini surat Qaf ya. Ini sudah banyak yang hafal surat Qaf. Ya. Ayat ini juga ayat yang masyhur. Yang kita ketahui waja'at sakratul mauti bil haqq. Nah, waja'at sakratul haq bil maut ya. Jadi al-haqnya didahulukan ya. Mautnya ditakhirkan, diakhirkan. Kemudian sama yang ayat yang lain seperti waqatalu waqutilu ya. Ditukar saja, jadi yang belakang jadi depan. Jadinya waqutilu waqatalu ya. Seperti itu ya. Kemudian perbedaan yang kelima tidak lepas dari i'rab ya, harokat ya. Sebagai lafaz hasanah ya. Ya hasanah ya. Sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 40. Di sana wa in taku hasanatay yudha'ifha. Riwayat lain dia baca dengan rafa. Ya, rafa berarti dia marfu ya. Dengan dhammah, dhammatain. Jadi dia baca wa in taku hasanatu yudha'ifha. Ya. Jadi satu pakainya hasanatan, satu pakainya hasanatun. Kemudian yang keenam, perbedaan dalam hal ibdal. Ya. Itu sudah kita jelaskan di pertemuan yang pertama. Itu mengganti huruf dengan huruf lainnya. Ya. Seperti lafaz fatabayyanu. Ya. Fatabayyanu. Ya. Qiraat lain membacanya dengan fatathabbatu ya, fatathabbatu. Kemudian terakhir perbedaan tentang lahjah atau dialek ya. Seperti tasdid ya, kemudian lawannya apa kemarin? Takhfif ya. Kemudian imalah ya, fathah ya. Kemudian izhar, idgham dan lain sebagainya ya. Dan ini didukung oleh Imam Al-Jazari, kemudian Az-Zarkashi, Az-Zarqani, ya, Ahmad Al-Bili, Muhammad Ali Sabuni, ya, Abul Fath Al-Qadi. Ya. Nah itu adalah penjelasan dari tujuh huruf ya. Kemudian kita akan masuk ke dalam yang penting, yaitu syarat atau rukun ya Al-Qur'an. Ya. Jadi di sana ada standar ya, kualifikasi kesahihan qiraat ya. Atau dikenal dengan istilah para ulama qiraat dengan rukun Al-Qur'an ya. Kita sudah tahu rukun Islam ya, rukun iman ya, rukun qiraat atau rukun Quran ya, kita belum tahu ya. Rukun Quran ada berapa? Ada 3 ya. Ini ada 3 sebenarnya disebutkan oleh Imam Al-Jazari ya, dalam kitabnya Thayyibatun Nashr ya, fi qiraat al-ashr ya. Ini merupakan qiraat yang paling tertinggi, yaitu masuk ke kubro ya. Asronya asro kubro, bukan yang sugro ya. Beliau mengatakan wa kullu ma wafaqa wajhan nahwi
wa kana lirrasmi ihtimalan yahwi wa sahha isnadan huwal qur'anu fahadhihi salasatul arkanu wa haitsuma yakhtallu ruknun asbati syudzudzuhu lawannahu fis sab'ati. Ya, di beliau mengatakan sebenarnya ya, ini sebenarnya sudah dipopulerkan dari disebutkan dari Syekh Al-Makki bin Abi Thalib ya. Beliau wafat ya, tahun 347 Hijriah, tapi yang memasyhurkan adalah Ibnu Jazari ya, sebagai ya praktisi qiraat ya tatkala itu beliau ya, yang wafat tahun 833 Hijriah ya. Nah, setiap qiraat yang sesuai dengan wajah nahwi ya, yaitu bahasa nahwu. Ini syarat yang pertama. Jadi qiraat itu banyak sekali ya. Bahkan disebutkan ya, itu ada kitab namanya Khamsun ya, saya lupa judulnya. Depannya itu Khamsun kalau tidak salah. Bahkan 50 qiraat ya. Masya Allah 50. Banyak sekali ya. Tapi dia harus memenuhi syarat dari 3 syarat ini. Dan 3 syarat ini harus terpenuhi semuanya. Tidak boleh ada yang kurang satu syarat pun. Ya. Yang pertama syaratnya harus sesuai dengan ilmu nahwu. Ya. Kalau sudah dengan ilmu nahwu, maka dia dikatakan qiraat yang sahih. Ya. Kemudian memungkinkan tercakup Rasam Utsmani, itu yang kedua. Ya. Artinya apa? Sesuai dengan kaidah Rasam Utsmani ya. Adapun ilmu Rasam nanti itu ada kaidahnya sendiri. Ya. Nanti setelah belajar ilmu qiraat, nanti ada ilmu Rasam namanya ya. Dia di luar dari qiraat ya. Dia berdiri sendiri ilmu Rasam, dan Rasamnya juga ya, nanti ada mazhabnya ya. Ada 2 mazhab yang terkenal ya. Nanti mazhab ini yang dianut oleh negeri Libya satunya, nanti mazhab yang kedua dianut oleh Saudi ya, dalam bikin Musab Madinahnya ya. Ini dalam penulisan Rasam Utsmani ya. Kita tidak bahas itu. Kemudian kita masuk yang ketiga, syaratnya memiliki sanad yang sahih ya. Sanadnya dia harus sahih. Sesuai ilmu nahwu, sesuai dengan Rasam, tapi sanadnya dhaif, dia tidak bisa ya. Tidak masuk dia ke qiraat ya. Nanti dari pembagian sendiri tentang qiraat ya. Ada qiraat yang sadah ya. Kemudian 3 syarat ini harus terpenuhi ya. Ya, harus terpenuhi ya. Sesuai Rasam Utsmani ya. Atau dia sahih hadisnya ya, dan sebagainya. Jadi 3 ini harus saling melengkapi ya. Tatkala kurang satunya, maka dia tidak bisa dikatakan qiraat. Kemudian Al-Imam Ibnu Jazari ya, di sini kita ketahui bahwasanya ada qiraat sahihah, ada qiraat ad-dhaifah ya. Ada 2 ya berarti. Ya. Jadi qiraat sahihah yaitu qiraat yang sesuai dengan kaidah yang tadi, sesuai dengan nahwu ya, kemudian Rasam, dan juga kualitas sanad yang sahih ya. Contohnya apa? Ya qiraat sab'ah ya. Qiraat sab'ah ya. Kemudian qiraat sab'ah berarti itu 7 sab'ah. Kemudian qiraat asyrah ya. Qiraat asyrah ya, yang 10. Nanti kalau sab'ah itu diambil dari kitab Imam Syatibi ya, Syatibi, jadi 7 itu 7 qiraat isinya. Nah, 3 qiraatnya ditambah kitabnya Al-Imam Al-Jazari, yaitu Ad-Durrah namanya ya. Jadi 7 tambah 3 berapa? 10 ya, ada 10 qiraat ya. Nah, 10 qiraat ini sebut qiraat sahihah ya. Kemudian yang kedua, qiraat dhaifah, yaitu qiraat yang tidak memenuhi salah satu dari 3 kriteria tadi ya. Jadi dhaif dia ya, tidak masuk.
Kemudian kita akan klasifikasi tentang menurut Imam Suyuti yang didukung oleh Ibnu Jazari, ya, tentang klasifikasi qiraat yang didasarkan pada jumlah perawi, ya, jumlah perawinya. Di sana ada qiraat mutawatir, ya, kemudian masyhur, ya, qiraat ahad, ada qiraat syad, ya, kemudian qiraat maudhu', kemudian qiraat mudraj, ya. Kalau yang sudah belajar mustalah hadis, ya, dia sudah mengetahui mana ya secara otomatis, ya, tentang jumlah perawi, ya. Dia sih sudah tahu. Ya, kita sudah habis waktunya untuk qiraat ini. Ada soal, ya. Soalnya adalah, ya, ini ada kuisnya, ya, ada kuisnya. Sebutkan, ya, 3 syarat yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jazari dan ini menjadi rukun Al-Quran, ya. Nah, itu soalnya, ya. Jadi silakan dijawab di komentar, ya. Kurang lebihnya Ana mohon maaf karena hari ini Ana kurang fit, ya. Kita tutup doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.